Marilah kita membaca firman Tuhan dari Ester 10 ayat 1 sampai 3. Dan akan saya lanjutkan Yohanes 6 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Maaf, mohon koreksi Pak Hawi, apakah di sana terdengar suara? Kalau Ibu kencengan, nggak gitu kedengar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jalannya dulu, Bu. Baik, terima kasih Pak Hawi. Saya lanjutkan Yohanes 6 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Demikian. Silakan, Bu. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah yang dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Mereka berkata kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti yang tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya bangkit pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Terima kasih. Saya lanjutkan. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku, oleh Bapa yang mengutus aku, dan yang akan datang kubangkitkan pada akhir zaman.
ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan semuanya itu banyak. Dan dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia datang ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah katakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan ia tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Terima kasih Pak Apeng. Pak Paul, silakan Pak. Ya. Haleluya. Ya, pagi-pagi sudah dicobai ya yang di Indonesia. Jauhkanlah kami dari yang jahat seperti Pak Paul ya Tuhan, Tuhan. Malam sana sini udah berteriak-teriak. Puas bener Pak Iya, Paul. pagi-pagi udah jejeritan. Luar biasa memang kalian ini yang di Indonesia. Tapi Tuhan Yesus baik buat kita semua ya. Tuhan Yesus memberikan Anda itu hati yang lapang dan betapa murah hatinya kalian. Kalau di sini sudah disambit toannya. Aduh, pagi-pagi udah bikin masalah. Tapi luar biasa itu ya. Kita nggak bisa menyenangkan hati orang ya. Saya
Saya pernah belajar ya. Saya lupa John Maxwell yang bilang kalau nggak salah ya, John Maxwell. Kita itu nggak bisa. Janganlah menjadi pemimpin yang menyenangkan banyak orang. Ya, bagaimana banyak cara untuk menjadi sukses, menjadi pemimpin yang berhasil. Tapi saya akan tunjukkan kepada Anda, saya akan berikan satu jalan yang pasti menuju kegagalan, yaitu ketika seorang pemimpin berusaha menyenangkan hati banyak orang. Melakukan hal yang baik itu berbeda dengan menyenangkan hati banyak orang ya. Jadi kalau Anda baca tentang Mordekai ini ya, Mordekai ini dia bisa yang dia lakukan itu menyenangkan hati banyak orang. Dan dia disukai, dicintai dalam sisa hidupnya itu. Mordekai dicintai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tetapi kalau kita lihat Yesus ya, dengan perbuatan yang lebih besar, lebih dahsyat, Yesus malah disalib. Ya, 5.000 orang dikasih makan coba. Dan 2 kali, yang satu 4.000, satu 5.000. Orang sakit disembuhkan. Tapi tetap aja disalib ya. Kenapa saudara? Karena Yesus melakukan yang benar. Mordekai melakukan yang benar. Hanya kebetulan ya yang dilakukan oleh Mordekai bukan mengubah mentalitasnya Israel, tetapi hanya menyelamatkan serta bikin polisi-polisi yang menguntungkan orang-orang Yahudi. Ya, maka tentu saja dia akan disenangi oleh banyak orang. Simpel kan? Nah, suatu ketika saya berdebat ya dengan pendeta, harusnya kamu tuh disukai, dicintai banyak orang, itu tandanya kamu dari Tuhan. Nah itu saya bilang, itu salah. Yesus saja disalib, para rasul saja dibunuh. Saya bilang. Nah, terus dia tunjukkan ya nabi-nabi, orang-orang di dalam perjanjian lama yang disukai banyak orang. Nah, beda. Karena mereka tidak mengubah mentalitas paradigma orang. Tapi mereka cuma melakukan suatu polisi yang menyenangkan orang. Ya, seperti Gideon, dia bikin polisi yang menyenangkan banyak orang. Seperti Saul, seperti Daud, dia bikin polisi yang menyenangkan banyak orang. Seperti Salomo, dia bikin polisi yang menyenangkan banyak orang. Ya, dicintai oleh banyak orang tuh semua, itu tandanya dia dari Tuhan. Salah. Tanda dari Tuhan itu bukan dicintai oleh banyak orang. Memang ya akan ada beberapa orang yang akan mengasihi Anda. Tapi tidak akan semua orang. Karena ada orang-orang yang tetap tidak suka dengan Anda. Selalu ada, dan Anda tidak bisa melarang orang untuk tidak suka dengan Anda. Tidak bisa. Ya, apapun yang Anda lakukan, ya, jangan pernah berharap bahwa Anda akan menyenangkan hati orang banyak. Ya, jangan, karena saya jamin Anda akan menjadi orang yang gagal. Mungkin orang-orang itu akan suka kepada Anda, ya, tapi Anda akan korbankan keluarga Anda, ya kan? Dan orang-orang yang Anda kasihi. Itulah kenyataannya. Anda lihat orang-orang yang disukai banyak orang, dia korbankan perasaan istri dan anaknya. Ya, orang-orang yang disukai banyak orang itu mengorbankan hati suami dan hati anak-anaknya, orang tuanya, demi orang lain. Wah, itu saya wanti-wanti sama anak saya ya. Jangan pernah korbankan keluargamu demi orang lain. Tidak boleh. Jangan pernah. Jangan pernah berikan sesuatu kepada orang lain lebih baik daripada kamu berikan kepada keluargamu. Nggak boleh. Karena keluargamu ada, kamu ditakdirkan hidup bersama dengan keluargamu, supaya kamu prioritaskan mereka, baru Anda berikan orang luar. Itulah sebabnya Anda punya ayah, punya ibu, punya istri, punya suami, atau punya anak mereka. Punya kakak, punya adik mereka. Supaya Anda prioritaskan hidup mereka. Bukan memprioritaskan orang lain. Ya. Tapi banyak orang yang menyenangkan hati orang lain dengan mengorbankan. Oh ini ya. Wah, demi menyenangkan hati orang Islam saya dikatain anak iblis. Ya. Kita yang sama-sama menyembah Tuhan Yesus, dia tega ngatain saya anak iblis dan dia berani menyebut Yusuf Mansur dan Habib Rizik sahabatnya.
Nah, itu loh salah satunya yang menyenangkan hati orang lain. Ya, makanya dia gagal. Makanya orang ini tidak masuk kerajaan surga. Karena cara dia menyenangkan orang lain, cara orang ini mengkhianati saudaranya, ya, itu menutup jalannya dia ke surga. Ya kan? Menutup jalannya dia sendiri ke surga. Bagaimana bisa orang yang sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus lalu dianggap musuh, sementara orang lain yang terang-terangan anti Kristus dianggap teman? Iya kan? Nah, itu yang namanya menyenangkan orang lain. Itulah yang namanya dibilangi antikristus. Dia ada di tengah-tengah kita. Kelihatannya dia baik, dia pendeta, dia orang-orang aktivis gereja. Tetapi tugasnya dia hanya ingin menyenangkan orang lain supaya dia bisa diterima oleh orang banyak. Sementara ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengorbankan hidupnya demi kesejahteraan orang banyak, ya, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dianggap musuh, repot kan? Ada seorang anak yang menganggap orang tuanya musuh, ya, dan dia menyenangkan hati teman-temannya. Dia kan berfoya-foya bersama dengan teman-temannya, bersenang-senang, dan dia anggap orang tuanya sebagai musuh. Dia anggap kakaknya, adiknya itu sebagai musuh. Banyak ya yang begitu ya. Wah, kita melewati hal-hal yang seperti itu ya. Di mana saudara kita sendiri, ya, sahabat kita sendiri menganggap kita musuh, ya. Kita melewati masa-masa itu ya. Nah, makanya kita jadi ngerti ya bahwa memang ada yang seperti itu tuh ada. Dan kita juga melihat ya banyak sekali keluarga-keluarga yang menganggap keluarga itu musuh, malah teman-temannya dianggap teman. Nah, itu hati-hati saudara ya. Itu hati-hati. Karena saya yakin ya bahwa itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup. Nah, balik kita tentang menyenangkan hati orang. Tugas Anda dan saya bukan menyenangkan hati orang. Tugas Anda dan saya adalah kita memberitakan Tuhan Yesus, dan tugas kita adalah kita menghadirkan kerajaan Allah. Sebab ketika kerajaan Allah itu hadir, Jehovah Syamah, ya, ketika Allah itu hadir, mau orang itu terima, mau orang itu nggak terima, itu bukan urusan kita lagi. Tugas kita adalah menghadirkannya. Tugas kita itu bukan menyenangkan orang itu, tapi menghadirkan kerajaan Allah. Karena ada orang yang akan menolak kerajaan itu. Akan ada orang yang menolak kebaikan dari hidupmu. Ketika kita menghadirkan terang bagi dunia, ada orang yang nggak mau diterangi, dia tetap mau hidup dalam kegelapan. Dan bahkan dia akan membenci Anda karena Anda membawa terang itu ke dalam, misalnya orang ngantuk, misalnya kan, orang lagi ngantuk, terus Anda lagi di kamar, tiba-tiba Anda nyalain lampu, wah, langsung misu-misu, dia kaget, ya kan? Misalnya, dua, misalnya nih, orang lagi ini ya, orang lagi sakau misalnya kan, lagi di remang-remang, tiba-tiba Anda nyalain terang benderang, wah dia akan misu-misu juga. Ya, nggak mau. Dia tidak akan mau terang itu hadir dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nyaman dengan ngantuknya, dengan lelapnya, dan dia nyaman dengan sakaunya itu. Dia nggak mau. Ya. Nah, saudara, jadi Anda jangan urusan dengan orang-orang yang tidak mau diterangi dan tidak mau digarami itu. Karena banyak orang yang harus Anda terangi dan Anda garami, mau dia suka, mau dia nggak suka, taburkan. Biarkan terang itu menyala.
Sebab ada nanti orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan terang itu, dan ada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan garam itu. Atas hidup yang sudah pahit. Ya. Nah, itu Anda jangan berpikir untuk semuanya harus senang. Jangan. Pada awalnya mungkin orang itu tidak senang, takut. Pada awalnya orang itu merasa terusik, tapi kemudian dia tiba-tiba ternyata enak ya kalau terang ya. Kecuali kalau dasar dia mau ngantuk terus, mau sakau terus, ya nggak mau, nggak enak, tetap nggak enak. Mau terang kayak apa nggak enak. Orang sakau, orang itu maunya remang-remang, orang ngantuk nggak mau. Tapi orang-orang yang ingin merdeka, orang-orang yang ingin hidup, dia nggak mau hidup dalam remang-remang. Ya, enak ya, terang benderang. Tadinya pertama dia, waduh sakit, tiba-tiba terang itu menyinari dia kan, waduh sakit. Nah, tapi dia tetap ya, wah kelihatan semua nih sekarang nih. Terang benderang. Orang-orang di channel saya kan sekarang terang benderang semua orang kan. Ya kan, ada Jenderal Tobing, ada Jenderal Ponto, ada Dr. Koni. Ya kan, ada Ibu Monique Rakers. Ada orang-orang yang memberi terang. Ada saya tentunya kan. Untung ada saya, hehehe. Nah, kan memberi terang. Menyingkapkan semua yang remang-remang itu kita buka sekalian biar terang benderang. Kan lihat, orang yang ingin terang, orang yang ingin kehidupan dia senang. Wah, karena jelas semua nih. Tapi ada orang-orang yang mau hidup dalam terang, marah dia ketika saya cerita semua. Ya, pendeta-pendeta yang hidupnya dengan bisnis gereja, marah dia. Apakah harus saya mau mundur? Ya enggak, itu kan urusan dia. Ya kan? Bukan urusan saya. Gitu ya. Saya disuruh minta maaf. Enak aja. Suruh minta maaf. Kecuali saya nidurin istrimu, saya minta maaf. Kecuali saya ada nipu kamu, saya minta maaf. Ya kan? Jadi saya tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya tidak bisa menyenangkan supaya semua orang suka sama saya. Ya kan? Akan mungkin banyak orang yang tadinya nggak suka sama saya, tapi kemudian dia bukan masalah suka nggak suka, tapi dia merasakan manfaatnya. Ya kan? Nah, sekarang Anda lihat sendiri bagaimana komunitas kita menjadi berkat, bukan seorang diri ya, bukan saya seorang diri nggak bisa. Kalau saya bilang saya, itu artinya kita ya, kita semua ya. Komunitas ini karena YouTube ini bukan menjadi milik saya pribadi, udah menjadi milik rame-rame masalahnya kan. Semua pakai, Dokter Medsos pakai, yang konsultasi hukum pakai, besok nanti jalan hari Sabtu kita pakai untuk pembinaan desa-desa, ya kan, hari Sabtu, tanpa kehadiran saya kan, tanpa saya harus ada kan, nanti Pak Tobing juga rencananya mau pakai, ya, tanpa harus saya hadir kan, artinya kan bukan saya melulu kan, artinya komunitas ini bukan punya saya, TikTok semua. Memang YouTube-nya atas nama saya, karena sudah terlanjur pakai nama saya, kalau dirubah lagi nanti orang nyari-nyari. Ya kan, karena sudah brand ya, trademark-nya kan. Nah, ya apa-apa, pakai saja kan. Semua ini kita Dokter Medsos berhenti, semua orang pada nanyain, pada nelponin. Makanya saya tadi nanyain kita liburnya sampai kapan, karena orang pada nanyain. Pada nanya, yang dari Amerika juga nanya, yang dari Australia juga ada yang nanya. Ini kok Dokter Medsos nggak ada ya, pada bingung. Dicari nih Pak Awe, pengasuh pembina Dokter Medsosnya dicariin. Pada nanya kenapa berhenti lah, dokternya libur gimana, masa Pak Awe suruh konsultasi. Kalau konsultasi mesin sama Pak Awe, Pak kenapa nih mesinnya begini, Pak tanya boleh. Nanti bikin acara bengkel Dokter HW. Ya tapi itu saudara, jangan pernah ingin menyenangkan hati orang banyak. Percuma ya, gagal Anda. Kalau Anda berhasil pun Anda akan korbankan istrimu, anakmu, atau suamimu, atau keluargamu, kakakmu, adikmu.
Itu serius ya, itu serius ya. Ada orang-orang, mungkin itu salah satu dalam keluargamu atau Anda sendiri, yang lebih menghargai orang daripada keluarganya sendiri. Maksudnya anak, kakak, adik. Ya, saya nggak cerita sepupu, paman, om, tante. Oh, itu urusan nanti ya. Itu bisa menjadi musuh beneran ya, bisa menjadi orang lain. Tapi ini lagi cerita orang tuamu, kakak, adik kandungmu. Jangan jadikan mereka musuh. Jangan jadikan mereka lawanmu. Ya, Tuhan ya sudah berkata, musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Dan itu adalah keluargamu sendiri kan. Tapi bukan buat orang lain, beda. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berusaha menyenangkan hati orang lain. Pokoknya tugasnya datang menghadirkan terang, kamu terima nggak terima, ya sudah. Ya, sama. Para rasul datang memberitakan terang itu, Anda terima tidak terima, bukan urusan dia. Pokoknya kita menghadirkan terang itu dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Sama, saya juga menghasilkan terang. Saya datang dengan membawa terang, Anda terima, tidak terima, itu bukan urusan saya. Ya, saya melakukannya dengan cara yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dengan gayanya saya. Ya kan? Dengan stylenya tiap orang beda-beda. Nah, tetapi yang paling penting, Anda tetap ya kontak dengan Roh Kudus. Rema. Berdasarkan rema yang ada dalam hatimu. Ya, yang ada dalam hidupmu. Makanya kita disuruh sering duduk diam. Membaca firman Tuhan, logos, dengarkan rema itu baik-baik. Ya, kita baca lagi logosnya, dengarkan rema baik-baik. Kemana rema itu menuntun hidup dan langkah kita. Saya seringkali stop. Ada apa Tuhan? Tunggu. Ya, menunggu rema itu. Gitu kan? Kalau Anda dituntun oleh rema itu, Anda tidak mungkin salah. Kan kadang-kadang karena banyak orang nggak suka, terus kita jadi grogi kan? Masalahnya kan begitu. Jadi grogi karena banyak orang nggak suka. Jangan. Ya. Anda kira pemimpin dunia yang sukses itu, yang luar biasa itu, dia selalu disukai banyak orang? Enggak. Diteror, grogi. Tapi karena dia punya rema yang kuat, tergantung remanya apa, rema dari mana, rema yang dia miliki maksudnya kan. Dia kan jalan, langkah. Jangan pernah ragu. Jalan. Tapi Anda duduk, diam, rema. Dan pertanyaannya berikutnya adalah, jangan sampai terus Anda membuat orang lain itu mencintai Anda. Anda berusaha supaya orang itu mencintai Anda. Mengagumi Anda. Jangan. Itu bukan dari Tuhan. Orang mungkin bisa tanpa sengaja kagum atau mengidolakan Anda. Tapi selalu ingatkan. Karena itu akan menghanguskan Anda sendiri. Ya. Makanya saya sering mengingatkan Anda, jangan pernah mengidolakan, mengagumi. Anda boleh suka dengan pengajarannya, tapi jangan pernah kagumi orangnya. Makanya saya sering sekali mengejutkan Anda kan. Kalau saya membuat Anda terkagum-kagum kepada saya, itu saya sudah gagal. Saya gagal. Saya sering tegur orang-orang yang mengatakan, oh saya kagum sekali, luar biasa Pak. Enggak ya, gagal berarti saya. Harusnya Anda kagum kepada Tuhan Yesus yang saya beritakan kepada Anda. Jadi kalau ada orang tidak suka pada saya, ya wajar. Kalau ada orang kemudian jadi tidak suka saya, wajar. Enggak apa-apa. Yang penting dia suka kepada Tuhan Yesus. Yang penting dia kagum kepada Tuhan Yesus. Wajar kalau dia tidak suka sama saya. Kalau dia tidak suka sama Anda,
Wajar. Bagus. Yang penting dia suka kepada Tuhan Yesus yang Anda beritakan. Yang penting terang itu nyampe kepada mereka. Yang penting makanan itu sudah dibagikan kepada mereka, diakonianya. Masalah mereka nggak suka, biarin saja. Iya kan? Nggak usah dipikirin. Karena kita punya urusan sendiri kepada Tuhan. Jalanlah bersama rema. Tuhan sendiri nanti yang akan membalas. Yesus aja disalib, para rasul aja dibunuh, para nabi aja dirajam, apalagi kita. Gitu kan? Nggak usah panik kalau ada orang nggak suka sama Anda. Nggak usah panik. Yang penting jalan sama rema itu terus. Dan konsisten. Konsisten. Nah, orang akan coba merontokkan kebaikan hati Anda. Nah, perbuatan baik terang Anda itu kan orang-orang akan merontokkan itu. Jangan mau. Makanya belajarlah dari saya. Ya, bahkan Anda akan disuruh dengan kata-kata yang sok rohani ya. Kalau Anda berhati mulia, kalau Anda itu rendah hati, kalau Anda pengikut Yesus, Anda harusnya minta maaf terlebih dahulu. Gundulmu peang. Para rasul sama Yesus juga pernah minta maaf kok. Memang para nabi itu minta maaf gara-gara kata-katanya menyakiti hati raja. Apa Yohanes Pembaptis minta maaf gara-gara menyakiti hatinya Raja Herodes? Enggak kan? Enggak pernah lah. Bukan masalah sombong-sombongan, bukan. Anda mau menyatakan kebenaran, lalu Anda minta maaf karena kebenaran yang Anda sampaikan. Kan bodoh, gila Anda namanya. Jangan. Memang kebenaran itu akan menyakitkan orang-orang yang brengsek. Kebenaran itu akan menyakitkan orang-orang yang brengsek. Ya. Tapi fitnah itu tidak akan membuat saya sakit hati. Kebenaran itu akan menyakiti orang-orang yang hidupnya nggak lurus, saudara. Tetapi fitnah itu tidak akan pernah menyakiti hati kita. Kalau Anda masih sakit hati karena fitnah, ya berarti Anda masih jauh dari surga. Anda masih jauh dari surga, serius ya. Kalau Anda masih masih sakit hati gara-gara difitnah, ulangi ya. Kalau Anda masih sakit hati gara-gara difitnah, gara-gara ada orang yang ngomong tidak baik tentang Anda, terus Anda sakit hati, Anda marah, Anda tersinggung, berarti Anda masih jauh dari surga. Masih jauh. Nah, tapi kebenaran itu akan menyakiti orang yang hatinya nggak lurus. Kalau hatinya lurus mendengar kebenaran, dia ketawa-ketawa kayak Pak Hawe. Ketika saya teriak, dia gundulmu peang, ketawa cuma ngekek-ngekek aja. Ya kan, nggak terusik loh. Dia jalannya udah bener kok. Bener juga nih si Paul ya, kenapa nggak kepikir ya. Nah, tapi bener ya, memang begitu. Hanya kan selama ini kan nggak kepikir ya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, tiba-tiba saya membikinnya terang ini loh. Karena kan saya bagian dari mereka. Dalam persekongkolannya mereka dulunya kan. Nah, makanya saya mengerti kan. Apakah dengan mengatakan kebenaran membuat saya menjadi musuhmu? Kan jawabannya begitu kan. Tapi bila mana Anda memusuhi saya tetap tidak akan memusuhimu. Tetapi kalau Anda sudah nyebrang kepada musuh dan mengatakannya tidak baik tentang komunitas kita, Anda sudah jadi musuh. Bagaimana mau rekonsiliasinya lagi coba? Ya kan? Nah, seperti Yudas kan. Dan nyebrang sudah menyerahkan Yesus kepada musuh kan. Nah, orang-orang ini kan sudah menyerahkan kita kepada musuh namanya. Yang dia serahkan bukan cuma saya loh. Tapi Anda dan semua komunitas ini loh. Ya. Nasib 300 orang diaken, nasib 1.500 orang yang dimakan, yang dikasih makan, nasib orang-orang yang ada di Zoom. Ya kan? Itu yang sedang dia serahkan loh. Satu gulungan kitab berisi nama-nama. Ya kan? Sadar nggak? Nah, makanya jangan menyalahkan orang. Tidak akan berhasil Anda. Sedangkan hati orang. Senangkan hati orang, maka Anda akan mati. Cepat mati. Ya, tetapi senangkan hati Tuhan. Anda cukup menyenangkan satu saja Tuhan. Ya, Anda jangan menyenangkan, wah orang malah ribut minta ini, minta itu. Udah diturutin, malah keluar ya kan.
Coba bayangin ya, harusnya begini, wah, sampai di pengurus sudah ribut saudaraku, gara-gara satu orang ini. Udah diturutin, oke dah, nggak apa-apa deh yang di lapang. Luar saudaraku, ya kan? Nah, itulah akibat kalau Anda mau menyenangkan hati orang. Udah diturutin, nanti minta yang lain. Diturutin lagi, ya itu namanya minta dikasih hati ke rogo rembelah. Ya kan? Makanya saya kemarin bilang ya sama beberapa pengurus ya, jangan berusaha menyenangkan hati orang, tapi juga jangan ada orang minta ini, ide-ide semua diturutin. Ya jangan semua ide itu diturutin. Belum tentu setelah kita turutin ide itu terus dia masih bersama dengan kita. Wah itu sudah banyak lagu lama itu, ya kan? Udah diturutin, keluar. Nggak tanggung jawab, kamu ngacak-ngacak Pak Bahari sampai marah. Kamu ini udah ngacak-ngacak, jadi turutin keluar. Itulah akibatnya, ya kan? Karena dia berusaha menyenangkan hati banyak orang. Akhirnya nggak tahan sendiri. Jadi jangan. Tetapi ada satu, Anda cukup menyenangkan satu saja, senangkan hati Tuhan Yesus. Senangkan hati Tuhan Yesus. Bagaimana tanya dong sama Tuhan Yesus. Ya, cukup senangkan hati Tuhan Yesus. Enggak perlu banyak orang yang Anda senangkan. Anda senangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Enggak perlu menyenangkan hati banyak orang. Cukup Tuhan Yesus saja Anda senangkan. Saya ingat ya, kami tiap malam kita berdoa Jehovah Shammah. Tuhan, biarlah kami hanya menyenangkan Tuhan, hati Tuhan saja. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kami itu bukan di tangan para donatur. Hidup kami itu di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua berbahagialah orang yang hidupnya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bukan menyenangkan hati orang-orang. Tuhan Yesus berkati.